A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di pembelajaran tematik. Kita masih berada di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3. Nah, kita sekarang sudah berada di subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran ke-1. Ayo silakan disiapkan bukunya ya. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, ada terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yazidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar awal untuk kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini. Baik anak soleh-soleha, kita lanjut di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, melalui penugasan siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati berbagai bentuk bangun ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangunan ruang yang benar. Nah, itu tadi ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2. Kita lanjut di pembahasan. Pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Dengarkan teman-temanmu membaca teks percakapan berikut. Yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Nah, betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, itu tadi ya, kita lanjut. Soal latihan yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Jawabannya tadi ada di teks percakapan sebelumnya. Nah, kalau kalian mau jawab pertanyaan ini, silakan lihat di teks percakapan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Nah, tadi ada yang katakan apa ya? Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Tadi juga sudah dijelaskan di percakapan sebelumnya.
Dan yang nomor 3, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Nah, silahkan cari jawabannya di percakapan yang tadi, ada semua di situ ya. Oke, kita lanjut. Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, di situ gambarnya ada Dayu dan teman-teman sedang berada di taman. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, di situ ditanya bagaimana ciri-cirinya tempat bermain yang bersih. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Apakah tempat bermain mereka bersih? Ya, lihat gambar di atas itu. Nah, itu ciri-ciri tempat bermain yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan, mainan-mainan tersusun dengan rapi, ya. Tidak ada yang bertumpukan. Itu adalah tempat bermain yang nyaman dan juga bersih. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Nah, tempat mereka bermain itu sangat bersih, ya, karena tidak ada sampah berserakan di situ. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Ya, tempat bermain mereka sudah bersih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Nah, selain di gambar ini, benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus apa ya? Ya, coba kita ingat-ingat. Dos aqua atau dos kue. Nah, itu berbentuk kubus. Celengan yang berbentuk segi 4 itu juga berbentuk kubus. Apalagi yang ada di lingkungan sekitar kita yang berbentuk kubus? Ya, silakan nanti kalian cari ya di sekeliling kalian, apa di sekeliling kalian yang berbentuk kubus. Di sini sekarang perhatikan, coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Nah, perhatikan ya. Kubus mempunyai 12 ruas garis. 12 ruas garis, yaitu ruas garis A ke B. Di sini ini ruas, namanya ruas ya. Nih, A ke B, B ke C, C ke D, C ke D, D ke A atau A ke D. Ya, itu ruas garis. Terus yang kemana lagi? E ke F, F ke G, G ke H, H ke E. Nah, itu berarti sudah berapa? Sudah 8. Mana lagi? Ruas garis yang mana lagi? Yang kalian tahu? A ke E ya, tingginya ya. A ke E. Berarti sudah 9. Mana lagi? B ke F. B ke F 10. C ke G 11. Apa lagi? D ke H. Nah, itu ruas garisnya berarti ada 12. Sama yang sebelumnya, ruas garis seperti Ustazah contohkan ya. Ustazah ingatkan kembali ruas garis pokoknya segitiga. Yang mana ruas garisnya segitiga? Yaitu 1, 2, 3. Nah, kalian hitung ya. Kubus itu memiliki 12 ruas garis ya. Nanti kalian cari sendiri di rumah apa contohnya
barang-barang di sekitar kalian yang berbentuk kubus, ya. Oke, kita lanjut. Soal latihan yang kedua, tentukan ruas garis pada bangun ruang berikut. Ada berapa ruas garisnya gambar yang pertama? Ustazah ingatkan ya, ruas garis yang mana itu? Yang ini, dan yang seterusnya. Dan yang nomor 2, yang mana ruas garisnya? Yang ini, dan yang seterusnya. Oke, anak soleh-soleha, semoga kalian mengerti. Tugas latihan pertama kalian itu bagaimana tempat bermain dayung, terus bagaimana menciptakan lingkungan bersih dan sehat, dan bagaimana caranya agar kita tetap menjaga lingkungan bersih dan sehat. Dan tugas latihan kalian yang kedua, menentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang dari kedua gambar ini, ya. Oke, ustazah akhiri. Semoga kalian sudah paham tentang ruas garis dan kalian sudah terbayang di pikiran kalian benda apa saja di keliling kalian yang berbentuk kubus, ya, atau berbentuk lain yang mempunyai ruang di dalamnya. Berbentuk kubus atau persegi panjang, yang penting dia memiliki ruang di dalamnya, ya. Itu namanya bangun-bangun datar yang memiliki ruang. Oke, baik anak soleh-soleha, berakhir materi kita pada hari ini. Berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ustazah ingatkan, jangan lupa sholat duha di rumah, jangan lupa sholat 5 waktunya, dan jangan lupa tadarus dan tilawah di rumah. Ustazah akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.